Salam sejahtera mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam, berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hari ini di momentum tidak hanya sekedar ibadah Minggu Raya, tetapi hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus, di mana Kristus telah bangkit dari kematian. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau berdoa dan mari sama-sama kita berdoa. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami. Dan kami menjalani dalam hari-hari kehidupan kami. Hari ini kami boleh memperingati akan kebangkitan-Mu Kristus, di mana Engkau telah mati dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan kemenangan atas kami. Itu sebabnya rindu kami untuk dilawat Tuhan lewat firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau baca firman Tuhan dalam kesempatan ini dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allahmu, Allah dengan tubuhmu. Ulangi, saya mau garis bawahi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, ayat ini berkaitan dengan peristiwa di mana Kristus mati dan hari ini kita peringati hari kebangkitan Kristus. Alkitab mencatat bahwa Kristus mati di kayu salib dan pada hari ketiga dia bangkit. Ini adalah merupakan sebuah rangkaian di mana dia mau menyatakan pembebasan, kelepasan, kemerdekaan bagi setiap orang. Karena apa? Karena dia datang untuk mencari orang berdosa untuk dilepaskan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, Kristus telah mati di atas kayu salib dan hari ketiga dia bangkit. Dan saudara, untuk memahami akan konteks ini adalah dia datang untuk orang berdosa, untuk dia mau menyatakan kasihnya kepada orang berdosa, dalam konteks bahwa orang berdosa yang diidentikan dengan budak dosa. Saudara-saudara, iya, di mana dalam Romawi, tradisi orang Romawi bahwa ada kelas orang merdeka dan kelas orang budak, saudara-saudara. Nah, bagi kelas orang budak, maka mereka itu diperjualbelikan. Ya, orang budak mereka itu kemudian semaunya diperlakukan oleh tuannya. Nah, saudara-saudara, selama belum ditebus maka status mereka sebagai orang budak. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, kehidupan kita, Alkitab mencatat kita ini bagaikan manusia budak, yaitu budak dosa, diperhamba oleh dosa. Iya. Dan Alkitab mencatat juga bahwa kita ini berhutang, dan hutang sebenarnya adalah hutang dosa yang harus dihukum, dibinasakan karena hutang dosa. Di ayat 20, tetapi kamu telah dibeli, dan siapa yang membeli? Kristus telah membeli saya. Dan harganya telah lunas. Saudara-saudara kasih Tuhan, artinya bahwa sebagai status manusia budak yang diperhamba oleh dosa, maka Kristus telah membeli kita lunas. Saudara-saudara. Nah, mari kita akan melihat satu ayat lagi kaitannya dengan hal itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini secara urai saya mau sampaikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Luar biasa ayat ini berkata. Dan bukan ditebus oleh emas, perak, barang-barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Kita peringati hari kebangkitan Kristus, di mana darahnya telah tercurah untuk orang berdosa, agar orang berdosa beroleh pengampunan. Itu wujud kasihnya. Melainkan dengan darah yang mahal. Darah yang mahal, darah ini bicara kehidupan. Saudara-saudara, maka ada pengorbanan darah, maka ada kehidupan. Saudara-saudara, begitu juga dengan saudara dan saya. Pengorbanan Kristus, darahnya yang tercurah memberi kehidupan kepada saudara dan saya, yaitu darah Kristus
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat terakhir, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, oleh Kristus yang telah membangkitkan dia. Saudara, hari ini kita peringati hari kebangkitan Kristus, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Selanjutnya, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Puji Tuhan. Artinya dengan kebangkitan Kristus, maka tidak sia-sia pengiringanmu kepada dia. Dengan kebangkitan Kristus memberi kepastian di dalam kehidupanmu, bicara tentang keselamatan. Dengan kebangkitan Kristus, maka iman dan pengharapanmu itu yang tertuju kepada Allah, kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam engkau, menjadi harta yang paling indah dalam hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, waktu yang Tuhan berikan, dan kita boleh mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus di atas Bukit Golgota, di atas kayu salib. Dia mau menyatakan kelepasan atas kita. Puji Tuhan. Kemenangan dia berikan, kelepasan dia berikan, bahkan keselamatan dia berikan. Maka untuk itu, mari jadilah pribadimu yang tetap terus menaruh harap dan menaruh percaya kepada Kristus. Oleh darahnya yang mahal itu, yang telah membawa saya ada sampai hari ini, bahkan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kesempatan ini di waktu yang singkat saya sampaikan pesan firman. Kiranya Roh Kudus membukakan rasa firman-Nya dalam engkau. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami peringati kebangkitan Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau. Engkau telah beri kemenangan atas kami. Engkau telah beri kemerdekaan atas kami. Engkau telah beri kelepasan atas kami, sehingga kami hidup di dalam kemuliaan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang mahal itu, yang telah menebus kami, yang membawa kami kepada kehidupan kekal. Terima kasih, Engkau sudah berkorban untuk kami. Dan saat ini lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami, untuk kami makin menyadari bahwa hidup ini ada hanya karena kemurahan Tuhan. Karena kasih-Mu ya Bapa di surga, di dalam pengorbanan-Mu. Hamba berdoa Tuhan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menolong mereka. Dan biar kehidupan mereka terus makin maju dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Sebagaimana Engkau Kristus Allah kami yang setia, kami pun juga mau setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, masyarakat jemaat dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Biar kiranya berkat-berkat Tuhan, sukacita damai sejahtera, berkat jasmani rohani jadi bagian setiap mereka. Yang sakit sembuhkan, lemah berikan kekuatan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya.